Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Perang Batak dan Perang Aceh. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Zarul Khaira, Saya Septian Dayani. Saya Iswana Syatuladilah. Saya Muhammad Yusat. Yang pertama yaitu Perang Batak. Latar belakang Perang Batak akan dibacakan oleh Septian. Latar belakang Perang Batak adalah perlawanan rakyat tanpa nuli melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sisi Maharaja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionarasi Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisi Maharaja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Yaitu ada saya akan kronologi. membacakan kronologi. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja atau yang disebut dengan pedalaman Sumatera Utara dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Dan pada tanggal 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Selanjutnya pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan Perang Aceh pada Desember tahun 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Selanjutnya Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun-tahun 1880-an. Selanjutnya ada serangan Sisingamangaraja yaitu pada bulan Agustus 1809 mampu menduduki daerah Lobutalu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Selanjutnya tanggal 17 Juni 1907 pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja 12 di pos pertahanannya di Aik Sibubulon di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja 12 dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu Sisingamangaraja 12 tertembak mati. Begitu juga putrinya Lopian dan 2 orang putranya, Sutanagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. Selanjutnya ada tokoh Perang Batak. Sisingamangaraja 12 adalah seorang raja di negara Toba, Sumatera Utara dan merupakan pejuang yang berperang melawan Belanda. Pada Februari 1878, Sisingamangaraja 12 mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaan di Tapanuli. Selanjutnya ada dampak Perang Batak. Dampak Perang Batak itu yang pertama di bidang ekonomi, Belanda memonopoli atau menguasai perdagangan di Tapanuli, terutama hasil perkebunan. Yang kedua di bidang sosial, tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas sehingga menyebabkan perubahannya keyakinan masyarakat sebelumnya. Di bidang politik, seluruh daerah di Tapanuli dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya ada Perang Aceh adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang ini berlangsung lama, mulai 1873 sampai tahun 1910. Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada 26 Maret 1873. Perang terjadi karena masyarakat Aceh tidak ingin wilayahnya dikuasai oleh penjajah. Selanjutnya, Itu adalah latar belakang. Aceh adalah pemerintah Belanda melakukan perjanjian Traktat London 1874 dan Traktat Sumatera 1871. Latar belakang perang Aceh awalnya Belanda melakukan perjanjian damai dengan Aceh, namun pemerintah kolonial menyadari Aceh menjadi wilayah penting untuk jalur perdagangan. Akhirnya Aceh melanggar perjanjian, kemudian memulai penyerangan. Belanda membawa pasukan perang sampai 3.000 orang dan mendatangkan kapal-kapal perang. berikut ada beberapa tokoh perang Aceh. Suknyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda. Daerah pedalaman
mengelola bom bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Yang kedua, peranan Teku Umar dalam perang Sabil di Aceh, yaitu mampu membangkitkan semangat rakyat Aceh untuk melawan penjajah. Bahkan Teku Umar berpura-pura sebagai pengikut setia terhadap kolonial Belanda yang merupakan strateginya untuk mendapatkan perlengkapan perang Belanda. Selanjutnya ada kronologi dari perang Aceh. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota dalam upaya perebutan Masjid Raya Wenrokna Desember 1873 di bawah ini pemimpinan Jan van Smith. Dalam serangan ini Belanda berhasil membakar Masjid Raya Wenrokna dan menduduki Keraton Sultan. Perang Sabir melawan rakyat Aceh semakin meluas. Strategi Wolverhampton untuk mengalahkan pertahanan Aceh Nyama selama 2 tahun guna melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat orang Aceh. Belanda untuk menanamkan kekuasaan di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah tumbuh, semangat juang rakyatnya masih belum dibangunkan hingga masa pendudukan Jepang. Selanjutnya ada dampak pengaruh dari perang Aceh. Pertama ada dampak positif. Dampaknya yaitu menguatnya rasa persatuan dan kesatuan di seluruh lapisan masyarakat Aceh. Yang kedua ada dampak negatifnya. Yang pertama, Belanda dapat mengetahui kelemahan dan pertahanan rakyat Aceh. Yang kedua, jatuhnya korban di Aceh. Yang ketiga, jatuhnya seluruh Aceh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Satu.